kenapa aku harus cek HSG? Kan siklus normal, siklus menstruasi normal. Ketika menstruasi tidak merasakan sakit. Nah, yang normal-normal aja sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di video YouTube aku. Entah ini video yang keberapa. Aku terakhir ngupload 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya. Nah, di video kali ini aku akan bercerita tentang program hamil aku dari awal aku program hamil sampai aku positif hamil. Mungkin, ada yang pertama lihat video ini, jadi aku perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama aku Putri, aku adalah pejuang garis 2 selama 6,5 tahun. Aku nikah 2018, dan positif hamil 2025. Dari 2018, itu aku udah mulai program hamil, di pernikahan aku 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu, aku belum positif hamil, jadi aku dengan sadar untuk dokter kandungan. Aku program hamilnya itu ada di 5 rumah sakit dengan dokter yang berbeda-beda. Jadi, awal aku program hamil itu di, usia pernikahanku 6 bulan. Pernikahanku itu di awal bulan, di awal tahun. Jadi itu aku program hamil itu masih di tahun yang sama, 2018. Itu aku sebut saja rumah sakit yang pertama. Nah, rumah sakit yang pertama ini aku cek, USG transvaginal, kemudian ya cek tensi, kemudian menstruasinya, siklusnya, gitu. Nah, hasilnya adalah di rumah sakit yang pertama ini alhamdulillah sehat, kemudian organ-organnya bagus, tidak ada masalah, sel telurnya sehat. Ya, penjelasan dari dokter bahwa di rumah sakit yang pertama ini itu aku dapat informasi penting adalah, suami istri yang, masih awal-awal nikah itu, wajar tidak langsung hamil, normalnya adalah 1 tahun. Nah, jika 1 tahun itu belum positif hamil, itu maka, sebaiknya cek ke dokter kandungan. Jika masih belum 1 tahun, waktu itu kan aku masih 6 bulan, itu disarankan sama dokter untuk, hidup sehat, ya olahraga, makan makanan yang, bergizi gitu. Dengan saran dokter yang pertama, di rumah sakit yang pertama ini, aku sama suami aku, Mas Alan, itu memutuskan untuk lebih sehat lagi pola hidupnya, kemudian kalau sebelumnya suka begadang, nggak begadang, kemudian makan makanan yang real food, kemudian olahraga yang rutin. Selang beberapa bulan, mendekati 2 tahun pernikahan, 1 tahun lebih lah, itu kami ke rumah sakit yang kedua, pindah rumah sakit. Itu, ketemu di dokter yang berbeda juga, karena di rumah sakit yang pertama itu tidak khusus rumah sakit yang ibu dan anak. Nah, ini aku yang rumah sakit yang kedua, itu rumah sakit yang khusus ibu dan anak. Di rumah sakit yang kedua ini aku bertemu dengan 2 dokter yang berbeda. Yang dokter yang pertama itu cek seperti biasa, seperti awal lagi, dicek siklus menstruasinya gimana ditanya, kemudian USG transvaginal, dan lain sebagainya. Hasilnya adalah sama, alhamdulillah sehat, normal. Sel telur juga sesuai dengan usianya. Jika usianya sel telur itu kita dalam siklus yang, fase subur, itu ukuran sel telurnya itu berapa senti gitu kan bisa terlihat ya, itu alhamdulillah sel telur aku normal dan sehat. Rumah sakit yang kedua ini lebih spesifik lagi, Mas Allen itu juga disuruh cek untuk analisis sperma. Nah, kemudian dikasihlah surat pengantar untuk ke lab, untuk analisis sperma gitu. Hasilnya nanti diserahkan saat kontrol lagi gitu. Kemudian hasil lab keluar, nggak lama sih antara sehari atau 2 hari langsung, ketemu dokter lagi untuk menyerahkan hasil analisis sperma massalan. Nah, hasilnya adalah di situ dari hasil itu kan kita itu bisa baca ya hasilnya tuh gimana. Nah, hasilnya itu teratozoospermia atau apa istilah yang aku sangat awam ini apa, kemudian aku Google sebelum aku ketemu dokter. Ini apa ya maksud dari diagnosanya gitu.
ternyata di situ adalah kelainan bentuk sperma. Spermanya itu banyak yang geraknya itu tidak cepat, kemudian bentuk kepalanya itu tidak normal, kemudian ada yang ekornya itu tidak normal, jadi pergerakannya itu kurang cepat. Nah, di situ dokter menjelaskan sesuai dengan yang aku Google sebelum ketemu dokter, ternyata benar penjelasannya seperti itu, dokter menyarankan untuk minum vitamin. Nah, di situ pulang dari dokter diresepkan vitamin, termasuk aku juga. Nah, pulanglah kita dengan minum vitamin itu sampai habis, resepnya tuh kalau nggak salah sampai 1 bulan. Nah, setelah vitaminnya habis, itu disarankan untuk kembali lagi ke dokter tersebut. Namun, aku sama Mas Alan nggak kembali ke dokter yang sebelumnya, tapi aku coba ke dokter yang lain, tapi tetap di rumah sakit yang sama, yaitu kedua ini. Kemudian aku ketemu sama dokter SPOG ini ya, dokter kandungan yang kedua, di rumah sakit yang kedua, itu, menjelaskan bahwasannya aku sudah cek transvaginal, analisis sperma hasilnya seperti ini, kemudian, disarankan aku untuk HSG, yaitu, kayak ronsen pakai cairan kontas untuk melihat apakah ada sumbatan di tuba falopi. Jadi tuba falopi itu tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Kalau ada sumbatan di sana, itu otomatis menghalangi sperma untuk bertemu sel telur. Nah, di sana diberi surat rujukan lagi ke lab lagi, ya ke lab lagi. Nah, di situ masalahnya juga disuruh cek sperma lagi, karena, sperma itu akan berubah cepet banget berubahnya, sesuai dengan pola hidup laki-laki gitu. Nah, kalau misal sekarang begadang, bisa jadi seminggu kemudian atau 1 bulan kemudian, eee, nggak begadang, itu kualitas spermanya juga berubah gitu. Nah, jadi dokter memberi 2 rujukan untuk analisis sperma dan cek HSG. Sebelumnya aku sempat ragu ya, karena ya masa sih harus cek HSG gitu, setelah aku baca-baca kan siklus menstruasi normal, kemudian ketika menstruasi tidak merasakan sakit, ya yang normal-normal aja sih, kayak tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan menurut aku. Kenapa aku harus cek HSG? Awalnya sih aku ragu ya, tapi demi kebaikan bersama dan kejelasan bersama, akhirnya aku memutuskan untuk, cek HSG aja. Nah, di situ keluarlah hasilnya, analisis sperma Mas Alan yang kedua, cek HSG ku juga keluar, hasilnya adalah alhamdulillah tuba falopiku tuh, tidak ada sumbatan, kemudian rahim normal, alhamdulillah semua sehat. Kemudian analisis sperma Mas Alan yang kedua itu malah nambah diagnosanya. Nambah panjang oligo oligoterato atau apalah, nggak tahu. Dokter menjelaskan bahwasanya sperma Mas Allen itu viabilitasnya rendah, jadi mudah mati sebelum bertemu dengan sel telur. Kemudian volumenya juga sedikit, intinya untuk, perjalanan sperma itu untuk bertemu sel telur itu sangat jauh. Jadi butuh sperma yang kuat, sehat untuk bertemu dengan sel telur sampai membuahi. Nah, di situ aku sama Mas Alan masih, positive thinking, "Bisalah ini cuman ubah gaya hidup." Waktu itu kan kita pun berjuang banget ya dari, apa, kontrakan satu ke kontrakan yang lainnya, pindah gitu. Terus Mas Alan juga, kerja keras banget, nabung dari, rekening yang bisa jadi ya Rp0 ya. Jadi kita sedikit-sedikit nabung, terus program hamil juga nggak murah. Jadi di situ masa-masa yang berjuang gitu istilahnya. Jadi Mas Alan juga mengatur ritme kerjanya juga agar nggak terlalu lelah. Jadi kita memutuskan untuk rehat sejenak. Rehat sejenaknya sih nggak lama ya, rehat sejenaknya kami tuh antara 6 bulan atau berapa bulan, nggak sampai setahun. Setelah kita evaluasi pola hidup sehat, kemudian pikiran positif, hati tenang, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala sebelumnya
ibadah kita yang ya biasa-biasa aja kita tambah dengan sunah-sunah yang lain, belum positif hamil qadarullah, akhirnya kita pindah ke rumah sakit yang ketiga, dengan dokter yang berbeda juga. Kita pengen opsi yang lain mungkin, dengan bertemu dengan dokter yang lain, kita dapat insight-insight yang lebih mencerahkan. Nah, di rumah sakit yang ketiga ini aku menuju ke dokter SPOG yang terkenal banget sampai antrinya pernah pulang jam 2 pagi karena antrinya panjang banget. Di rumah sakit yang ketiga ini aku ketemu dengan dokter kandungan, itu beliau menjelaskan nggak sampai 15 menit, hanya 10 menit atau kurang, dengan aku sudah membawa hasil-hasil dari dokter-dokter sebelumnya, hasil-hasil lab. Nah, dari rumah sakit yang ketiga ini, kita pulang bawa vitaminnya untuk masalan, untuk diminum dalam 1 bulan. Kemudian dalam 1 bulan kita kembali androlog lagi untuk bertemu, kemudian cek sperma lagi untuk tahu hasilnya setelah minum vitamin itu bagaimana. Setelah minum vitamin ada perubahan, kualitasnya naik, tapi belum yang diharapkan oleh dokter gitu. Dari volumenya yang sekian, bertambah menjadi volumenya nambah banyak, kemudian, mungkin kalau yang sperma tidak bagus 90% itu menjadi berkurang, jadi yang baik itu lebih banyak daripada yang sperma yang tidak baik. Sebelum-sebelumnya tuh sperma yang tidak baik itu, yang abnormal itu, 80 sampai 90% gitu. Yang normal hanya di bawah 10% gitu. Setelah minum vitamin ini dari dokter yang khusus androlog, itu alhamdulillah kualitasnya naik, kualitasnya membaik. Tapi kata dokter belum maksimal. Akhirnya dari situ ngobrol panjang, dokter kembali menawarkan untuk suntik hormon untuk Mas Alan. Di situ, Mas Alan akhirnya, "Oke Dok, kita ikhtiar untuk, suntik hormon." Di situ diresepin seperti ballpoint gitu, jadi obatnya ada di dalam, mirip obat hormon untuk perempuan sih, alatnya itu seperti pena gitu, seperti ballpoint, disuntikkan di bawah pusar jaraknya 3 jari. Di situlah disuntik cairan hormon selama 3 bulan. Selama 3 bulan Mas Alan suntik hormon, kemudian kembalilah kita ke dokter androlog lagi dan lagi untuk cek sperma lagi dan lagi. Dan kualitas sperma Mas Alan naik pesat.